Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasan, konnichiwa. Konnichiwa minasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 30. Nah, pada bab 30 ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Di bab 30 ini ada 5 yang akan kita bahas ya minasan. Yang pertama, kata kerja bentuk te arimas. Yang kedua, kata kerja bentuk te okimas. Namun, kata kerja bentuk te okimas ini dibagi menjadi 3 ya minasan. Untuk penjelasannya, silakan simak video sampai nanti ya minasan. Selanjutnya akan mempelajari bentuk madab pada bentuk positif, lalu bentuk toka dan partikel mo. Baik minasan, untuk materi yang pertama adalah kata kerja transitif te arimas. Kata kerja transitif te arimas adalah kata kerja yang mengungkapkan sebuah keadaan yang merupakan hasil dari perbuatan seseorang, di mana hal tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ter, di, bukan me. Pada bab 30 kita belajar 2 pola kalimat bentuk kata kerja transitif te arimas. Yang pertama, kata benda 1 ni, kata benda 2 ka, kata kerja bentuk te arimas. Untuk pola kalimat yang kedua adalah kata benda 2 wa, kata benda 1 ni, kata kerja bentuk te arimas. Nah, tapi fungsinya meskipun pola kalimat ini memiliki partikel yang berbeda dan pola kalimat yang berbeda, namun tujuannya sama kok minasan, yaitu hasil dari perbuatan seseorang di mana hal tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu. Dan artinya pun sama, artinya ter dan di. Nah, pada pola kalimat yang pertama adalah kata benda 1 ni, kata benda 2 ka, kata kerja bentuk te arimas. Contohnya adalah ko bang ni machino chisuga hate arimas. Ini wa artinya di pos polisi tertempel peta kota. Nah, hate arimas dari kata kerja harimas yang artinya menempel. Nah, yang meskipun artinya di sini kata kerja harimas menempel dijadikan te arimas menjadi tertempel seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ter, di, bukan me. Jadi di pos polisi tertempel peta kota, bukan di pos polisi menempel peta kota ya minasan. Nah, maksudnya adalah peta tersebut dipasang dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mempermudah pengunjung atau masyarakat. Nah, contoh kalimat selanjutnya adalah karendani kongetsu no yotei ga kaite arimas. Ini wa di kalender tertulis rencana bulan ini. Dari kata kerja kakimas yang artinya menulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ter atau di ya minasan, bukan me. Maksudnya adalah rencana bulan ini ditulis karena suatu tujuan, misalnya sebagai pengingat rencana yang akan dilakukan bulan ini. Nah, fungsi kata kerja transitif te arimas adalah kata kerja yang merupakan hasil dari perbuatan seseorang di mana hal tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu. Yang pertama adalah tujuannya apa sih di pos polisi tertempel peta kota ini? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pengunjung atau masyarakat. Nah, untuk pola kalimat untuk kalimat contoh kalimat yang kedua, apa sih tujuan dari pola kalimat ini? Nah, tujuannya adalah sebagai pengingat rencana yang akan dilakukan bulan ini. Nah, seperti itu minasan. Yang kedua adalah kata benda 2 wa, kata benda 1 ni, kata kerja bentuk te arimas. Nah, meskipun partikelnya posisi yang berbeda dan ada partikel wa di sini. Nah, fungsi partikel wa di sini adalah jika kata benda 2 diangkat sebagai topik, maka menggunakan kata bantu wa. Nah, sebagai contohnya yang pertama adalah sasing wa hiki dasini simate arimas. Artinya foto disimpan di laci. Simate arimas dari kata kerja simaimas yang artinya menyimpan. Artinya foto disimpan di dalam laci karena sebuah tujuan. Misalnya nih tujuannya minasan, seperti yang saya katakan tadi, kata kerja transitif te arimas itu kata kerja yang memiliki tujuan. Misalnya orang menaruh di laci untuk sebagai kenangan indah agar seseorang tersebut mengingat kenangan ketika melihat foto. Nah, contoh yang kedua adalah Kongretsu no yote wa karenda ni kaite arimas. Rencana bulan ini ditulis di kalender
Kaite arimas dari kata kerja kakimas yang artinya menulis. Nah, rencana bulan ini ditulis, bukan menulis di kalender ya minasang. Rencana bulan ini ditulis di kalender. Nah, maksudnya apa sih minasang? Rencana bulan ini ditulis karena suatu tujuan. Nah, seseorang menulis rencananya di kalender, misal itu sebagai pengingat rencana yang akan dilakukan bulan ini. Seperti itu minasang. Nah, jadi meskipun pola kalimatnya berbeda, partikelnya pun berbeda, namun di pola kalimat yang kedua ini adalah hanya kata benda duanya yang diangkat sebagai topik sebagai perbedaan. Nah, pada pola kalimat pertama, karendani ponggesunu yotega. Nah, ini rencana bulan ini yang sebagai topik yang minasang di kalimat 2. Nih, karendani ponggesunu yotega kaite arimas. Di kalender tertulis rencana bulan ini. Sedangkan di pola kalimat yang kedua, ponggesunu yotewa karendane kaite arimas. Rencana bulan ini ditaruh depan ya minasang, ditulis di kalender. Hai Suki, nih perbedaan teimas dan perbedaan te arimas. Bisa minasang lihat terlebih dahulu contoh gambarnya. Di sini di gambar pertama ada jendela yang tertutup. Sedangkan pada gambar yang kedua seseorang menutup jendela. Nah, bisa dilihat bahasa Jepangnya madoga shimate imas. Pada gambar pertama artinya jendelanya tertutup. Madoga shimete arimas, jendelanya ditutup. Nah, perbedaannya adalah kata kerja intransitif shimarimas dengan kata kerja bentuk teimas hanya menjelaskan untuk keadaan jendela tertutup saja. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua tearimas, kata kerja transitif simemas dengan kata kerja bentuk tearimas menyatakan bahwa terjadi keadaan disebabkan oleh perbuatan seseorang. Nah, pada gambar yang pertama teimas nih madoga shimate imas hanya membersihkan jendela tertutup saja, cukup hanya itu saja. Sedangkan pada gambar yang kedua tearimas madoga shimite arimas bisa minasang lihat ada seseorang perempuan yang sedang menutup jendela, yang artinya jendelanya ditutup. Seperti itu minasang perbedaannya. Materi selanjutnya adalah kata kerja bentuk teokimas. Nah, fungsi dari kata kerja bentuk teokimas ada 3 yang minasang. Yang pertama adalah sebagai persiapan. Yang kedua adalah teokimas kembalikan ke tempat awal. Yang ketiga adalah teokimas dibiarkan sementara. Nah, yang pertama-tama teokimas persiapan menyatakan bahwa menyelesaikan aksi atau perbuatan yang diperlukan sampai dengan waktu tertentu. Biasanya ini dilakukan sebelum dilakukannya sebuah kegiatan minasang jumbi untuk persiapan. Yang kedua, teokimas kembalikan ke tempat awal menyatakan bahwa menyelesaikan aksi yang diperlukan untuk persiapan pemakan berikutnya atau tindakan sementara. Seperti saya contohkan dalam bahasa Indonesia adalah setelah menggunakan TV tolong dimatikan. Seperti itu minasang. Untuk pola kalimat teokimas yang ketiga dibiarkan sementara menyatakan akibat dari mempertahankan suatu keadaan. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan di slide selanjutnya ya minasang. Nah, pertama-tama teokimas sebagai persiapan. Yang pertama, melakukan suatu hal sebagai sebuah persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk persiapan lalu melakukan sesuatu sebelum kejadian. Yang pertama adalah saya berikan contoh. Yang pertama, Ryoko no maini kipo kate okimas. Sebelum perjalanan membeli karcis. Nah, di sini teokimas persiapan sebagai melakukan suatu hal sebagai sebuah persiapan terlebih dahulu. Jadi membeli karcis terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan, seperti itu minasang. Lalu contoh kalimat yang kedua adalah shikeng no maini fukusho shite okimas. Sebelum ujian melakukan pengulangan belajar. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, melakukan suatu hal sebagai sebuah persiapan terlebih dahulu. Jadi ada seseorang yang sebelum melakukan ujian
itu melakukan pengulangan belajar agar ujiannya lebih lancar. Seperti itu minasang. Oke Mas, persiapan yang jumbi yang pertama. Nah, untuk TOK Mas yang kedua fungsinya adalah kembalikan ke tempat awal ya minasang. Nih saya jelaskan. Menyatakan bahwa menyelesaikan aksi yang diperlukan untuk persiapan pemakaian berikutnya. Yang kedua, menjaga kartu tetap dalam keadaan baik dan siap dipakai lagi. Seperti contoh kalimat yang pertama adalah Hasamiyo sukattara motono tokoro ni modoshite oite kudasai. Artinya, jika mau memakai gunting, setelah memakai gunting, tolong kembalikan ke tempat semula. Ini maaf ada yang tipu ya, misalnya seharusnya ini semula. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, menyatakan bahwa menyelesaikan aksi yang diperlukan untuk persiapan pemakaian berikutnya. Nah, fungsinya setelah memakai gunting dikembalikan tempat semula itu apa ya minasang? Nah, misal nih ada seseorang yang ingin memakai gunting lagi. Jadi kayak seperti ingin ada seseorang yang ingin memakai guntingnya lagi. Jadi seseorang tersebut sudah tahu kalau guntingnya misalnya di atas meja, disimpan di dalam laci, seperti itu minasang. Untuk mempermudah sebagai pemakaian berikutnya. Untuk contoh yang kedua adalah Manggo yondara sukue no uene oite kudasai. Kalau sudah membaca mangga, tolong letakkan di atas meja. Nah, tujuannya sama ya minasang, untuk mempermudah di pemakaian berikutnya. Seperti itu minasang. Jadi kalau setelah membaca mangga ditaruh di meja, lalu ada orang yang ingin membaca mangga tersebut, orang tersebut tidak lupa posisi mangganya, tidak perlu mencari lagi, jadi tinggal membaca ya minasang, seperti itu. Nah, lalu untuk bentuk TOK Mas yang terakhir adalah dibiarkan sementara ya minasang, dalam artikan dibiarkan terlebih dahulu. Digunakan juga memperdagangkan suatu keadaan biarkan dulu. Maksudnya adalah biarkan dulu. Untuk menjaga keadaan agar tetap seperti itu untuk keperluan selanjutnya. Sebagai contoh, kalimat yang pertama adalah Asta kaikiga arimas kara iswa kono mamani ste oite kudasai. Karena besok ada rapat, kursinya dibiarkan begini saja. Misalkan ada seseorang yang sedang menata kursi, namun ada seseorang yang bilang apakah kursinya itu harus dikembalikan. Nah, seseorang tersebut bilang Asta kaikiga arimas kara isuwa kono mamane ste oite kudasai. Karena besok ada rapat, kursinya dibiarkan begini saja. Nah, kalau dikembalikan kursinya ditata kembali itu rasanya kayak percuma ya minasang, karena kursinya itu besoknya akan dipakai lagi, seperti itu minasang. Nah, contoh kalimat yang kedua adalah dialog minasang untuk mempermudah ya. Terebio keshimashou ka? Bi, iye. Mo sugunyu suno jikang desu kara sukite oite kudasai. Nah, si A bertanya, apakah saya matikan TV-nya? Nih, TV-nya sebelumnya dalam keadaan menyala ya minasang. Apakah saya matikan TV-nya? B menjawab, tidak, karena sebentar lagi waktu berita. Tolong biarkan tetap menyala. Nah, kalau dimatikan, kalau TV-nya dimatikan, namun setelah itu beritanya akan mulai, rasanya kayak seperti percuma ya minasang. Jadi lebih baik dibiarkan terlebih dahulu TV tersebut menyala, karena berita selanjutnya akan tayang, seperti itu minasang. Untuk materi selanjutnya adalah materi mada bentuk positif yang akan dijelaskan oleh teman saya Ardin Anggia Putri. Terima kasih minasang. Baik minasan, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk mada dalam bentuk positif. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari bentuk mada itu dalam bentuk negatif. Pada kali ini kita akan mempelajari mada dalam bentuk positif yang artinya itu masih. Seperti di contoh pertama, mada amega futeimasu, yang artinya masih turun hujan. Selanjutnya, sukue yo katazukemashou ka? Mada kaiki desu kara sono mama ni shite oite kudasai. Yang artinya meja dibereskan. Karena masih rapat, tolong biarkan di situ saja. Jadi artinya itu masih, karena ada kegiatan positif yang akan dikerjakan.
Lalu selanjutnya kita akan pelajari bentuk toka. Nah, toka sendiri itu penggunaannya itu memberikan contoh seperti partikel ya, yang namun dapat digunakan di belakang kata benda terakhir. Kalau ya kan kayak di antara kalimat. Namun kalau toka ini bisa di akhir kalimat setelah kata benda terakhir. Seperti yang ada di contoh, kodomo wa amai tabe mono ga suki desu ne. Keki toka, gamu toka, kayak gitu. Nah, itu artinya anak-anak suka makanan manis, kue atau permen, kayak gitu. Lalu selanjutnya, shumi wa nan desu ka? Apa hobimu? Yakyu toka, tenisu toka. Jadi kayak itu memberikan contoh baseball atau tenis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari partikel mo. Nah, penggunaannya sendiri itu jika digabung dengan kata benda yang dibubuhkan partikel ga atau o, maka partikel ga atau o sendiri itu dihilangkan. Seperti contohnya, kyoshitsu de nani yo imasu ka? Nah, biasanya kita akan menjawab nani yo imaseng. Imaseng. Tapi dalam sini itu kalau misal partikel o dalam kata benda tersebut dihilangkan karena akan diganti dengan partikel mo. Jadi dibacanya nani mo imaseng. Di kelas ada siapa? Tidak ada siapapun. Nah, selanjutnya jika tadi partikel ga dan o bisa dihilangkan, namun jika kita memakai partikel ni, de, kara, made, to, itu akan dibubuhkan di belakang partikel mo sendiri, dan partikel e itu bisa dibubuhkan ataupun dihilangkan. Seperti contoh yang pertama, hoka ni mo iro-iro na tokoro arimasu. Selain itu masih ada bermacam-macam tempat. Jadi hokani ininya bisa dibubuhkan saja di belakang partikel mo. Jadi sebelum partikel mo bisa dibubuhkan partikel yang ni, de, kara, made, sama to. Terus jika pakai partikel e itu bisa dibubuhkan, bisa dibaca maupun tidak. Seperti yang ada di contoh, Suki no doyobi wa doko e mo ikimaseng. Jadi satu saja tidak pergi kemanapun, bisa juga dibaca maupun tidak. Seperti itu minasang. Baik minasang, selanjutnya kami akan mengadakan testo untuk mengetahui pemahaman minasang semua pada bab 30. Nah, di sini kami telah menyantumkan 5 soal seperti yang ada di contoh Hongda nani, Hongga narabete arimas. Pada rak buku tertata buku. Nah, di sini minasang diminta untuk mengisi kata kerja transitif dalam bentuk te arimas. Jadi minasang pause video ini dulu lalu menjawab soal yang ada di sini ya. Ya, minasang, setelah minasang kerjakan, pasti minasang bisa mengerjakan ya kan? Kan 5 soal yang kami berikan. Gimana? Mencakan tanda ne? Gimana setelah menonton video penjelasan dari kami, lalu mengerjakan 5 testo yang sangat amat mudah, pasti minasang bisa mengerjakan ya kan ke 5 soal tersebut. Seperti itu minasang. Pasti minasang mengerjakannya dengan jujur dan mengpause video yang telah kami berikan. Lalu minasang mengerjakan satu-satu seperti instruksi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Minasang, terima kasih banyak ya telah menonton, menyimak video kami sampai selesai. Dan terima kasih banyak karena telah mengerjakan tes yang telah kami berikan. Ja, mite kurete arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Mata desu ne minasan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.